Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MB 4509 untuk mata kuliah manajemen data. Di sini kami akan membawakan presentasi mengenai perencanaan database perpustakaan umum untuk memenuhi tugas besar. Untuk anggotanya sendiri, kami di kelompok 8, ada Rakia, ada Elsa, ada Haula, dan saya sendiri Aruna. Untuk yang bab sendiri, pendefinisian dan juga pemodelan proses. Jadi problem domainnya itu perpustakaan umum. Jadi di sini kami mengambil sebuah perpustakaan umum yang baru didirikan yang akan membuat sistem informasi perpustakaan agar pengunjungnya itu berasal dari seluruh kategori pelajar dengan syarat masih status mahasiswa atau siswa aktif. Untuk bab 2 sendiri ada flowchart-nya. Pertama, dimulai dari start. Apakah sudah terdaftar menjadi anggota perpustakaan? Kalau misalnya sudah, bisa tinggal langsung scan. Kalau misalnya tidak, kita dapat mendaftarkan diri dulu menjadi anggota perpustakaan. Lalu kita bisa mengisi formulir registrasi, menyelesaikan registrasi, dan juga mencetak kartu anggota perpustakaan. Setelah itu kita bisa mengambil kartu anggota perpustakaan dan bisa langsung meng-scan. Setelah scan, kita bisa mendaftar, bisa mengisi daftar kehadiran di petugas. Lalu kita bisa mencari buku yang ingin kita pinjam. Lalu kita bisa menyerahkan buku kepada petugas peminjaman. Terus lalu kita juga harus pemenuhan syarat dalam peminjaman buku. Kalau misalnya syaratnya terpenuhi, kita bisa langsung memulai meminjam buku. Kalau misalnya tidak, kita bisa balik ke arah panah seperti yang ditunjukkan. Eh, Buku syarat terpenuhi, kita bisa mulai meminjam buku. Setelah selesai meminjam buku, kita harus mengembalikannya, mengembalikan buku itu kepada petugas peminjaman. Apakah melewati batas waktu? Kalau misalnya iya, kita harus pembayaran denda. Kalau misalnya tidak, kita tidak perlu membayar denda. Yang selanjutnya itu di bab 3 di sini ada IRD sama IRD. Untuk yang pertama itu business rules-nya sendiri, ada relationship pada entitas anggota. Jadi anggota perpustakaan itu dibagi menjadi dua kategori yang terdiri dari mahasiswa dan siswa. Untuk yang binary relationship-nya itu ada entitas anggota dan kartu anggota perpustakaan, yaitu anggota perpustakaan dibagi menjadi dua kategori yang terdiri dari mahasiswa dan siswa. Untuk yang ketiga ada ternary relationship. Nah, jadi di sini entitas anggota, pengembalian dan juga peminjaman. Jadi setiap anggota dapat melakukan peminjaman dan pengembalian terhadap beberapa buku dari perpustakaan. Untuk ternary relationship yang terakhir itu ada entitas anggota, pengembalian dan peminjaman. Jadi beberapa buku dapat dipinjam dan dikembalikan oleh beberapa anggota perpustakaan. Adapun entitas dan relationship-nya sendiri, untuk yang pertama entitas anggota dan kartu anggota perpustakaan itu kita menggunakan relationship memperoleh. Untuk rules yang kedua entitas anggota dan peminjaman itu relationship-nya melakukan. Untuk rules yang ketiga entitas peminjaman dan buku itu relationship-nya terhadap. Untuk entitas pengembalian dan buku relationship-nya terhadap. Dan untuk yang kelima itu entitas antara peminjaman dan pengembalian itu relationship melakukan. Next. Uh, untuk langkah ketiga, untuk menentukan atribut, untuk atribut anggotanya sendiri, itu terbagi menjadi 7, yaitu ada ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, tempat lahir, dan juga gender. Untuk atribut mahasiswa, ada asal universitas, jurusan, dan semester. Untuk atribut siswa, ada 2, asal sekolah dan juga kelas. Atribut kartu anggota perpustakaan, ada ID anggota, tanggal berakhir, tanggal daftar, dan juga status. Untuk entitas peminjaman itu ada ID peminjaman. Untuk entitas pengembalian ada ID pengembalian, tenggat waktu, dan juga denda. Untuk entitas buku ada ID buku, judul buku, tahun terbit, penerbit, dan juga pengarang. Untuk langkah keempat, kita menentukan constraint-nya. Untuk rules yang pertama itu kita relationship-nya menggunakan memperoleh. Untuk entitas yang terkait tadi antara anggota dan juga kartu anggota perpustakaan, maka kardinalitasnya itu one to one. Untuk partisipasinya parsial to parsial. Untuk yang kedua, relationship-nya
melakukan. Entitas yang terkait itu antara anggota dan peminjaman. Kardinalitasnya itu berarti one to many. Untuk partisipasinya parsial total. Untuk yang rules ketiga itu relationship terhadap entitas terkaitnya peminjaman dan juga buku. Kardinalitasnya itu many to one. Partisipasinya total parsial. Untuk yang keempat juga sama, relationship-nya terhadap entitas yang terkaitnya itu pengembalian dan juga buku. Kardinalitasnya many to one, untuk partisipasinya total parsial. Dan yang kelima, relationship melakukan untuk entitas terkaitnya peminjaman dan pengembalian, maka kardinalitasnya itu many to many, untuk partisipasinya total. Untuk IRD-nya sendiri bisa dilihat pada slide berikut. Lalu ada bab 4 yaitu konversi IRD dan IIRD ke tabel relasi. Yang pertama ada entitas kartu anggota perpustakaan dengan 4 atribut yaitu ID anggota, tanggal daftar, tanggal berakhir, dan status. Ada mahasiswa yaitu ada ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, tempat lahir, gender, asal universitas, jurusan, dan semester. Ada siswa yaitu ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, tempat lahir, gender, asal sekolah, dan kelas. Ada peminjaman yaitu ada ID peminjaman, ID buku, dan ID anggota. Dari buku ada ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan pengembalian ada ID peminjaman, ID buku, tenggat waktu, denda, dan ID anggota. Lalu di bab 5 ada normalisasi data tabel relasi 2NF dan 3NF. Kita memakai 6 data, 3 data dari mahasiswa yaitu Budi dari Universitas ITB, jurusannya FMIPA semester 4, ada dari Eko dari Unpad, jurusannya kedokteran semester 3, ada Sasa dari Unpar, jurusan akuntansi semester 2. Untuk siswanya ada Jesslyn dari SMA 2 Semarang kelas 12, ada Kiki dari SMA Penabur kelas 12, ada Arya dari SMA Al-Azhar kelas 11. Lalu ada 3 jenis buku yang dipinjamkan, yaitu ada buku Cerita Si Bolang, pengarangnya Yozab Muhammad, penerbitnya Kido pada tahun 2017. Ada judul buku Laut Bercerita, pengarangnya Leila Selika Chudori, penerbitnya Gramedia, tahun terbitnya 2017. Ada Matahari, pengarangnya Terelie, penerbitnya Gramedia, dan tahun 2016. Selanjutnya dibuat database dengan DDL atau DML. Yang pertama kita membuat database bernama perpustakaan underscore umum yang di dalamnya terdapat 6 tabel sesuai pada normalisasi tabel di bab sebelumnya. Yang pertama ada tabel buku, selanjutnya ada tabel kartu underscore anggota perpustakaan, ada tabel mahasiswa, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan tabel siswa. Selanjutnya kita insert data into tabel sesuai dengan data yang ada pada bab sebelumnya. Nah, untuk melihat apakah data sudah terdaftar atau belum, kita menggunakan 5 percobaan sintak. Yang pertama, kode datanya select nama anggota, asal sekolah dari tabel siswa, lalu keluar hasilnya sebagai berikut. Di percobaan yang kedua, kita select nama anggota underscore alamat dari tabel mahasiswa, from mahasiswa, lalu keluar hasilnya sebagai berikut. Yang ketiga, kita select bintang from buku, ordered by tahun terbit, berurutan dari tahun terbit yang terendah sampai yang terbaru, lalu keluar hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, percobaan yang keempat, kita select bintang from mahasiswa, yang dimana gendernya adalah laki-laki. Sehingga, where gender males, yaitu keluar hasilnya sebagai berikut. Percobaan sintak yang terakhir, kita melakukan select bintang from siswa, yang dimana siswa ini lahir di kota Semarang dengan kode where tempat underscore lahir yaitu Semarang. Lalu keluar hasilnya sebagai berikut. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa database yang kita masukkan berdasarkan data dinormalisasi pada bab selanjutnya sudah berhasil. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.